Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aldino dengan NPM 2211232. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu hukum bisnis dan perseroan terbatas. Yang pertama ada hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu, dengan usaha tertentu, dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Selanjutnya, hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain, untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Nah, apa aja sih yang dipelajari dalam hukum bisnis? Hukum bisnis memiliki ruang lingkup beragam dan luas, mulai dari bidang konvensional seperti kontrak, perusahaan, surat berharga, asuransi, perpajakan, hak kekayaan intelektual, hingga dengan bidang konvensional seperti merger, akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang awalnya dikenal dengan nama Namlos Vinotscape yang disingkat NV. Istilah terbatas dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Selanjutnya, awal ketentuan mengenai perseroan terbatas itu diatur dalam KUHD yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang selanjutnya dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menurut pasal 1 huruf 1 nomor 40 tahun 2007 yang selanjutnya disebut UU PT, yang dimaksudkan dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya, unsur-unsur perseroan terbatas harus memenuhi. Yang pertama itu ada badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, modal dasar. Dan yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Lalu yang terakhir ada keunggulan perseroan terbatas. Keunggulan perseroan terbatas dari salah satu institusi terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan terbatas mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian karena yang pertama, memungkinkan pengerahan dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan. Dan yang ketiga, perseroan secara langsung berada di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.